Ada potensi gempa megatrust kekuatan magnitudo 8,8 dengan tsunami dahsyat. Indonesia diduga berada pada daerah gempa bumi megatrust pada rangkaian Ring of Fire, yang merupakan rangkaian gunung berapi dan situs aktif seismik aktif yang membentang hingga Samudra Pasifik sepanjang 40.000 km. Ini bukan menakut-nakuti. Fakta ada potensi megatrust secara ilmiah sudah sering disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Megatrust adalah gempa bumi interlempeng yang paling kuat di planet bumi, dengan besaran momen dapat melebihi 9 magnitudo yang diduga ada di selatan Jawa. PLT Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memperkirakan gempa bumi megatrust bisa terjadi setiap 400 tahun dengan magnitudo 8,8. Perkiraan tersebut sesuai dengan perhitungan dengan jumlah peneliti penggunaan Global Positioning System. Bumi kita bergerak dan pergerakannya itu bisa dihitung dari GPS. Pergerakannya ini kemudian kita estimasi sampai maksimalnya. Itu dia bisa menahan itu kekuatan gempanya berapa. Ujar Muhari pada acara Disaster Briefing yang disiarkan secara virtual pada pertengahan November 2022 silam. Karena itu gempa bumi megatrust sangat berpotensi menimbulkan tsunami dahsyat hingga 20 meter. Muhari juga mengatakan saat tsunami megatrust maka upaya yang bisa dilakukan adalah evakuasi, dan evakuasi. Pembelajaran pasca gempa besar dan tsunami Jepang 2011, tidak ada struktur pun yang dapat menahan gelombang tsunami, apakah itu struktur baja, beton, atau vegetasi sekalipun. Begitu juga pengalaman gempa megatrust Aceh 2004 silam. Kawasan berdampak hingga mencapai 3 km dari laut ke daratan. Sedangkan Muhammad Sadli, Deputi Bidang Geofisika BMKG menuturkan, info tentang gempa bumi megatrust tersebut sifatnya hanya potensi, bukan prediksi. Karena kita tidak ada yang tahu kapan gempa bumi megatrust tersebut dapat terjadi. Wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi megatrust di Indonesia adalah subduksi Sunda yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Kemudian subduksi Banda, subduksi lempeng laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Subduksi merupakan jalur zona pertemuan antara lempeng tektonik. Kedalamannya terbilang dangkal, yakni kurang dari 50 km. Selatan Jawa memiliki 2 segmen megatrust, yakni segmen selatan Jawa bagian barat dan segmen selatan Jawa bagian timur. Kita punya 2 segmen selatan Jawa bagian barat dan selatan Jawa bagian timur. Kalau dia dipecah, satu-satu yang barat itu 8,8 magnitudo, yang timur itu 8,9 magnitudo. Kalau dipecah langsung itu sekitar 9,1 magnitudo, ungkap Abdul. Informasi yang kurang mencukupi membuat Abdul tidak dapat menarik kesimpulan kapan gempa megatrust tersebut akan terjadi. Namun catatan terakhir menunjukkan gempa megatrust selatan Jawa terakhir kali terjadi pada 1818. Berdasarkan Journal of Nature Science Report, kesenjangan dari zona subduksi berpotensi besar untuk menimbulkan gempa bumi megatrust yang sangat dahsyat. Potensi gempa bumi megatrust ada di wilayah subduksi sepanjang batas wilayah Indonesia ini disebut sebagai penyebab potensi terjadinya gempa bumi. Sedangkan dalam sebuah penelitian, Aam bersama sejumlah ahli kegempaan seperti Dwi Korita Karniawati, Tato Kyatimantoro, Daryono dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Rahma Hanifah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Sri Widiantoro dari Institut Teknologi Bandung, Nicholas Rawlinson dari Department of Earth Sciences University of Cambridge, menyebut peristiwa megatrust di selatan Jawa tersebut dapat menyebabkan tsunami hingga setinggi 34 meter. Sri Widiantoro dalam tulisannya di jurnal Nature, skenario terburuk adalah di mana 2 segmen megatrust yang membentang di Jawa pecah secara bersamaan, serta menunjukkan bahwa ketinggian tsunami dapat mencapai 20 meter dan 12 meter di pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan ketinggian maksimum rata-rata 4,5 meter sepanjang pantai selatan Jawa.